Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan yang mengasihi Tuhan Yesus, selamat sore, salam. Kembali kita akan melakukan ibadah wanita pada sore hari ini, walaupun masih kita lakukan di rumah kita masing-masing. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka ibadah kita pada sore hari ini dengan kita meminta pimpinan dari Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ucapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, kiranya dalam kami membangun ibadah pada sore hari ini, Engkau berkati. Kami juga mengucap syukur bahwa pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk melakukan ibadah. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, dan akhir dari ibadah kami ini hanya kami serahkan dalam pimpinan tangan-Mu yang Maha Kudus. Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyanyikan Kidung Ria nomor 66 ayat 1 dan 2. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Dan sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu agar dalam kita menerima firman Tuhan betul-betul dapat kita masukkan di dalam hati kita dan kita bisa menjadi pelaku firman yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu. Dan kiranya di dalam kami menyiapkan hati kami untuk menerima firman ini Tuhan. Tentunya masih banyak dosa yang telah kami lakukan sampai saat ini, baik itu dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Kiranya Tuhan mengampuni dosa-dosa kami dan kesalahan-kesalahan kami. Dan Tuhan,
sebentar lagi kami juga menerima firman-Mu. Kiranya Engkau bersihkan hati dan pikiran kami, dan kiranya firman yang akan kami terima ini betul-betul dapat kami jadikan pedoman di dalam kami bersikap setiap hari. Dan kiranya firman ini bisa menjadi kekuatan bagi tubuh rohani kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Eko Suwarno yang sebentar lagi akan menyampaikan firman-Mu ini. Kiranya Engkau urapi, kiranya apa yang disampaikannya adalah ucapan yang seturut dengan kehendak-Mu. Demikian Tuhan, hati kami telah kami persiapkan untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah siap menerima firman-Mu. Amin. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 50A ayat 1 dan 4, Sabdamu Abadi. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore, salam. Pada sore hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma pasal 16 ayat 17 sampai 20. Akan kita baca untuk kita semua. Peringatan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang, sebab itu aku bersukacita tentang kamu, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada sore hari ini terdapat di dalam Roma pasal 16 ayat 17 sampai 20 yang menjadi ayat nasnya Roma pasal 16 ayat 17. Yang demikian firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Adapun judul renungan kita pada sore hari ini adalah waspada dengan si pembuat masalah.
Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pembuat masalah adalah karakter dalam diri manusia yang senantiasa mengarah ke arah negatif, seringkali menciptakan dan menimbulkan yang tidak seharusnya terjadi. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam gereja pun juga sering terjadi masalah-masalah yang timbul baik secara umum maupun secara pribadi. Terhadap masalah pribadi dibawa-bawa di khalayak umum, toh akhirnya menimbulkan perpecahan antara yang satu dengan yang lain, sehingga warga gereja pun ada yang tersinggung perasaannya. Inilah yang mengakibatkan masalah tersebut tidak dapat terselesaikan, tetapi menjadikan warga gereja enggan bersama-sama bergereja kembali. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti dalam bacaan kita bahwa beberapa masalah menyebutkan perpecahan di jemaat Roma, sehingga Rasul Paulus memberikan peringatan kepada jemaat di Roma untuk bersikap tegas terhadap para pembuat masalah. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus berharap agar jemaat dapat bijaksana terhadap apa yang baik-baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Selain itu, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma agar tetap teguh serta kuat di dalam Tuhan, agar iman mereka tak tergoyahkan karena adanya godaan dari pembuat masalah. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada atau tidaknya, sedikit atau banyaknya si pembuat masalah di dalam hidup kita, di mana kita berada, kita harus tetap waspada. Ya, waspada itu sangat perlu, berhati-hati dan berjaga-jaga, dan segala godaan itu tentu ada di sekitar kita yang tampak sedemikian rupa. Jangan sampai kita masuk dan turut serta di dalamnya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita berlaku baik terhadap sesama kita? Sekarang kita di posisi yang mana? Marilah kita selalu waspada seperti pada ayat 17 tadi. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan yang telah kita persiapkan dari rumah, dan kita mempersembahkan persembahan ini dengan diiringi nyanyian Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 dan 3, Ku heran Allah mau memberi. Yang indah bagaiku
Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita untuk menyampaikan syafaat kita. Mari kita menaikkan syafaat kita melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berikan kami makanan bagi tubuh rohani kami, berupa firman-Mu yang begitu indah. Dan kiranya firman ini bisa menjadikan kami semakin bijaksana, semakin kami dekat dengan Engkau, semakin kami mengerti bagaimana menjadi umat-Mu yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus, kiranya firman ini juga bisa menjadikan kami semakin dewasa di dalam kehidupan rohani kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan pada saat ini. Tuhan, kiranya Engkau berkati. Engkau tidak melihat dari jumlahnya, tetapi Engkau melihat dari kerelaan hati kami. Dan kiranya persembahan ini juga dapat menjadikan sarana bagi pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Tuhan, kiranya Engkau juga berkati tangan-tangan yang sudah mempersembahkan melalui pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, yang saat ini kami sedang mengalami berbagai masalah yang sangat besar di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kiranya Tuhan ikut campur dalam penyelesaian masalah kesehatan, masalah virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan pakai tim medis yang ada, dan kiranya Engkau juga memimpin mereka di dalam melakukan semua kegiatannya, sehingga virus-virus ini juga semakin dapat ditekan dan semakin lama semakin menghilang dari kehidupan bangsa kami. Kami juga berdoa untuk bangsa kami seiring dengan adanya COVID-19 ini. Tuhan, perekonomian negara kami semakin menurun. Kiranya Engkau juga turut campur dalam penyelesaian perekonomian negara kami ini. Semua Tuhan, kami serahkan hanya dalam tangan-Mu saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, GKJW Cangkring, dengan semua program-program gerejanya. Tuhan, kiranya Tuhan juga menyertai sehingga di dalam melaksanakan program gereja ini dapat kami laksanakan dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak, mereka harus belajar dari rumah. Sedangkan kendala yang mereka hadapi semakin banyak, kesulitan yang mereka hadapi semakin banyak. Kiranya Tuhan berikan tuntunan Roh Kudus-Mu, kiranya Engkau mampukan anak-anak kami untuk belajar dari rumah dan menggapai cita-citanya. Dan sebentar lagi kami juga akan menutup ibadah kami pada sore hari ini. Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami ini hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita menutup ibadah kita pada sore hari ini dengan menyanyikan kidung kontekstual nomor 94, Mars Wanita GKJW. Milik Tuhan Yesus Kristus.
Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita undur dari ibadah kita pada sore hari ini dan kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu dan saudara dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati.